Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur dan Bambang Trimulyono menjadi tersangka ujaran kebencian berdasarkan sara dan penistaan agama. Diketahui nama Bambang Trimulyono belakangan dikenal sebagai penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kemarin saya sempat mengintip sebentar sidang pengadilan Sugi Nur dan Bambang Tri di Pengadilan Negeri Solo. Yang lucu, ketika saya baca liputan di media hari ini, media-media masih saja menyematkan gelar Gus ke Sugi Nur. Padahal gelar Gus itu adalah karangan Sugi Nur sendiri. Gelar Gus biasanya disematkan masyarakat kepada anak lelaki seorang kiai pemilik pesantren. Dan gelar itu umum di kalangan santri NU sebagai penghormatan kepada kiai-kiai NU. Tapi Sugi Nur dengan pedenya menyematkan gelar Gus di depan namanya. Padahal sudah jelas dia mengakui kalau dia sendiri tidak pernah mondok, tidak pernah baca kitab kuning, bahkan bacaan Al-Qur'annya payah. Di konten sebelumnya sudah saya jelaskan latar belakang Sugi Nur. Dia mantan penjual obat di pinggir jalan, mantan copet, mantan pemain debus. Dan saya juga baru tahu kalau Sugi Nur sendiri tidak lulus SD karena nakalnya dia dulu sejak kecil. Sebenarnya ketika Sugi Nur bertobat dan mulai mempelajari agama itu sudah bagus. Tetapi ketika dia mulai banyak main tepu-tepu dengan mengatasnamakan agama, disitulah dia blunder besar. Sugi mencari jemaahnya lewat sosial media. Dulu dia sempat keras kepada FPI, tetapi di tengah perjalanan mungkin karena takut ancaman, dia berbalik menjadi pembela FPI. Lalu dengan taruh gelar Gus di depan namanya, mulailah Sugi mencari uang lewat agamanya dengan menjadi pembicara dan menemukan segmen pasarnya dengan memusuhi pemerintah. Jargon, jancok, dobol, matamu picek, dan banyak kata-kata kasar lainnya dia jadikan trademark untuk semakin menguatkan posisi brandnya. Dan Sugi akhirnya keliling berceramah di banyak masjid, meski entah apa yang ia bicarakan di sana. Karena kita sudah tahu kalau Sugi Nur itu ilmu agamanya sama sekali tidak ada. Sugi Nur pernah dipenjara selama 10 bulan karena dianggap menyebarkan kebencian kepada sejumlah elit-elit NU. Dan ketika dia akhirnya bebas, dia tidak kapok karena memang cari makannya di sana. Dia lalu kembali mengaktifkan podcast tempat dia cari uang dan mulai cari-cari cara untuk kembali terkenal. Tentu dia tidak mau meninggalkan segmen pasarnya, para pembenci Jokowi, karena di sanalah dia dihargai. Hari yang sial ketika Sugi Nur mengundang Bambang Tri, seorang penulis buku yang juga mantan napi. Sugi tertarik dengan Bambang Tri karena dia terus-menerus mempertanyakan ijazah Presiden Jokowi. Lalu podcastlah mereka berdua seperti teman yang akrab dan mulailah mereka berdua berhalusinasi bahwa Presiden Jokowi sebenarnya berijazah palsu. Podcast mereka berdua ini viral di kalangan mereka sendiri. Dan Sugi kembali menemukan jati dirinya sebagai seseorang yang terkenal. Sampai pada akhirnya podcast itu memakan dirinya sendiri. Sugi Nur lalu kembali diperiksa polisi bersama Bambang Tri untuk dipertanyakan bukti-bukti bahwa Presiden Jokowi berijazah palsu. Disinilah Sugi lalu merasa bahwa dia ternyata salah karena bukti yang dibawa oleh Bambang Tri ternyata hanyalah berdasarkan kata orang dan tidak ada bukti validnya sama sekali. Tapi Sugi Nur tetap tidak menyerah. Dia terus memaksa Presiden Jokowi datang ke pengadilan sambil membawa ijazah asli beliau. Gila memang si Sugi Nur ini. Ngapain juga presiden dibawa kegilaannya. Situasi tambah panas dan Sugi Nur tambah terdesak. Dia dikabarkan berantem dengan Bambang Tri dan merasa dia sudah dijebak. Sugi Nur mulai mengeluarkan jurus monyet mabuknya. Bilang bahwa dia cuma seorang YouTuber yang mengundang narasumber sehingga tidak bisa dong disalahkan. Kabarnya si sahabat dekat Bambang Tri dan Sugi Nur itu sudah tidak sapa-sapaan lagi di penjara. Kayak anak kecil yang lagi jontakan. Apalagi kemudian jaksa mengeluarkan tuntutan 10 tahun penjara untuk Sugi Nur dan Bambang Tri. Alasan jaksa itu jelas.
Sugi dan Bambang Tri pernah dipenjara pada kasus yang mirip yang tidak mau berubah. Ternyata tuntutan tinggi jaksa itu untuk menghukum lebih keras supaya mereka berdua mau tobat karena hoax dan penyesatan informasi yang mereka sebarkan itu sangat menyesatkan masyarakat. Sugi nyatanya nangis kencang dan menyalahkan siapa saja. Bahkan kabarnya sekarang rekan-rekan Sugi Nur mulai menyebarkan informasi-informasi betapa baiknya Sugi Nur selama ini. Dia dibilang rajin sedekah, takut pada orang tua, baik hati, dan tidak sombong. Pujian itu persislah anak-anak waktu saya SD dulu. Dan mungkinlah ini tepat untuk Sugi Nur yang tidak lulus SD. Pujian rekan-rekannya Sugi Nur itu lebailah banyak orang yang pintar sedekah, yang bisa bersedekah. Tapi apa sih gunanya sering sedekah kalau sering fitnah? Tapi ya namanya rekan-rekan, mereka pasti bela Sugi Nur lah. Mungkin juga mereka adalah karyawan Sugi Nur yang panik karena kalau Sugi Nur ditahan 10 tahun, usaha Sugi Nur itu bisa bubar dan mereka sudah tidak bisa kerja. Apalagi mendekati lebaran, mereka pasti butuh THR lah. Kasihan sih lihat Sugi Nur, tapi mungkin hukuman penjara itu bagus buat dia supaya dia bisa belajar menahan lidahnya. Lagian kan di penjara dia bisa lebih dekat kepada Tuhan dan lebih khusyuk lagi untuk belajar agama. Karena itu untuk Pak Hakim, kalau kebetulan menonton podcast ini, kalau nanti menghukum Sugi Nur, tolonglah Pak, jangan lama-lama ya. Dari tuntutan jaksa 10 tahun, mudah-mudahan bisalah dikurangi sampai 7 tahun saja. Itu juga pasti sudah terlalu berat. Untuk Sugi, kapan-kapan ajari saja. Ucapkan kata-kata jancok dobol, matamu picek dengan logat yang tepat. Kayaknya kalau Sugi yang mengucapkan rasanya kok mantap banget. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.